Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai transaksi laba antar perusahaan obligasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Saya sendiri Azalia Syarifah Kamil dengan NPM akhir 183. Lalu ada rekan saya RA Naura Putri Fauzia dengan NPM akhir 091. Lalu ada rekan saya bernama Fionita Trikusuma Wulandari dengan NPM akhir 192. Lalu ada Dinda Delina dengan NPM akhir 327 dan Aldila dengan NPM akhir 339. Perkenalkan, nama saya Dinda Delina Dwi Permatasari dengan NPM akhir 327. Jadi materi yang pertama yaitu utang dan piutang antar perusahaan. Dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi antar perusahaan ini harus dihapus. Contohnya jika satu perusahaan dalam grup berutang ke perusahaan lain di grup yang sama, utang dan beban bunga dihapus. Begitu juga jika ada piutang dan pendapatan bunga dari perusahaan satu ke perusahaan lain di grup yang sama, itu juga dihapus. Biasanya kalau satu perusahaan meminjam langsung ke perusahaan afiliasinya, tidak ada masalah khusus, cukup dicatat sebagai pinjaman biasa. Nah, di sini ada pelunasan hutang. Nah, perusahaan penerbit itu menggunakan dana untuk melunasi obligasinya sendiri. Jadi tidak ada transaksi antar perusahaan atau intercompany. Terus perusahaan penerbit itu meminjam dari pihak yang tidak berafiliasi dan menggunakan dana tersebut itu untuk melunasi hutangnya. Jadi tidak ada transaksi antar perusahaan. Kemudian perusahaan penerbit itu meminjam dari entitas afiliasi dan menggunakan dana tersebut itu untuk melunasi utangnya sendiri. Jadi pinjaman antar perusahaan itu sederhana. Yang terakhir ada perusahaan non penerbit, yaitu membeli surat utang dari afiliasinya. Secara substansi itu merupakan pelunasan hutang. Jadi pelunasan secara konstruktif antar perusahaan atau intercompany constructive retirement. Baik, selanjutnya Constructive Retirement of Debt Intercompany Profit Transaction Obligasi, di mana Constructive Retirement terjadi ketika satu perusahaan dalam kelompok usaha membeli obligasi atau utang yang diterbitkan oleh perusahaan afiliasinya dari pihak luar. Ini dianggap seolah-olah utang tersebut telah dihapuskan secara tidak langsung dari sudut pandang konsolidasi, di mana keuntungan atau kerugian yang timbul dalam situasi ini tuh disebut constructive gains atau loss, yaitu yang pertama dianggap nyata dalam laporan keuangan konsolidasi, lalu yang kedua muncul ketika perusahaan dalam grup membeli obligasi afiliasinya, yang ketiga pembelian dilakukan dari pihak luar bukan antar entitas dalam grup, dan yang terakhir harga beli berbeda dari nilai tercatat obligasi di buku penerbit. Baik, selanjutnya yaitu teori dan pendekatan. Agensi teori atau teori keagenan. Nah, teori ini itu menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian dari penghapusan utang harus dicatat oleh pihak yang menerbitkan obligasi. Lalu pendekatan ini dianggap lebih logis dan adil karena pihak penerbit adalah yang bertanggung jawab atas kewajiban utang tersebut. Lalu buku ajar menggunakan teori ini dan menyederhanakan perhitungan dengan metode amortisasi garis lurus untuk premi dan diskonto. Lalu pendekatan yang lain yaitu ada teori nilai par atau par value theory, yaitu menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian dibagi ke afiliasi berdasarkan nilai nominal obligasi. Lalu yang kedua ada pendekatan parent company, jadi semua keuntungan atau kerugian diakui oleh perusahaan induk tanpa melihat siapa yang menerbitkan atau membeli obligasi. Dampak pada laporan konsolidasi di tahun berikutnya. Kerugian atas pelunasan obligasi antar perusahaan hanya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun terjadinya pelunasan secara konstruktif, yaitu ketika entitas dalam satu kelompok membeli obligasi yang diterbitkan oleh entitas lain dalam grup. Pada tahun-tahun berikutnya, sisa kerugian konstruktif yang belum diamortisasi tidak lagi dibebankan ke laporan laba rugi, melainkan dialokasikan ke akun investasi pada entitas anak untuk kepentingan pengendali dan ke akun kepentingan non-pengendali sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing. Baik, saya membacakan soal pertama. Dollar-Bill Corporation menerbitkan 5.000 obligasi dengan nilai nominalnya $1.000 dan kupon 12% pada tanggal 1 Januari 2024. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun. Nah, obligasi ini
akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2029. Nah, pada tanggal 1 Januari 2026, Branch Corporation itu anak perusahaan yang dimiliki oleh 80% oleh Dollar Bird. Itu membeli 3.000 obligasi tersebut di pasar terbuka dengan harga $1.015. Kemudian laba bersih terpisah Dollar Bird untuk tahun 2026 sudah mencakup beban bunga tahunan dari seluruh 3.000 obligasi tersebut. Nah, laba bersih ini terpisah Branch itu 300.000 yang sudah mencakup bunga obligasi yang diterima pada 1 Juli serta ukuran pendapatan bunga yang diperoleh pada 31 Desember. Nah, di sini yang pertama soalnya berapa jumlah laba atau rugi dari pembelian obligasi Dollar Bird secara antar perusahaan pada tanggal 1 Januari 2026. Yang kedua, jika obligasi awalnya diterbitkan 1.006 dan 80% dari obligasi tersebut itu dibeli oleh Branch pada tanggal 1 Januari 2007 dengan harga 990, maka laba atau rugi dari pembelian antar perusahaan tersebut adalah. Yang ketiga, jika obligasi awalnya diterbitkan pada 1030 dan 70% dari obligasi tersebut itu dibeli pada tanggal 1 Januari 2008 dengan harga 1040, maka laba atau rugi konstruktif dari pembelian tersebut adalah. Lalu, penggunaan informasi awal berapa jumlah beban bunga konsolidasian untuk tahun 2006, dan yang terakhir menggunakan informasi awal berapa saldo dan untuk akun obligasi yang harus dibayar kayak bonds payable-nya dan bunga obligasi yang masih harus dibayar bonds interest payable dalam neraca konsolidasi per tanggal 31 Desember 2027. Baik, untuk jawaban soal yang pertama itu menghitung laba rugi antar perusahaan saat pembelian obligasi kan. Nah, Dollar Bird ini kan menerbitkan 5.000 obligasi dengan nilai nominalnya tuh 1.000. Jadi kalau dikalikan hasilnya 5 juta. Kemudian, Branch ini membeli 3.000 obligasi pada tanggal 1 Januari 2026 dengan harga 1.015 per obligasi dari pasar. Maka total harga pembeliannya di sini ada 3.045.000. Kemudian karena ini adalah antar perusahaan, jadi perlu eliminasi transaksi internal di laporan konsolidasi. Nah, di sisi Dollar Bird itu nilai buku obligasinya itu tetap 1.000 per lembar karena belum ada amortisasi nilai diskonto atau premium dicatat. Nah, di sini asumsinya dinilai pada nilai nominal untuk tujuan konsolidasi. Nah, untuk perhitungannya di sini kan harga pembeliannya 3.000 dikali 1.015 hasilnya 3.045. Kemudian nilai buku Dollar Bird ini ada pada buku laporan konsolidasi yaitu hasilnya 3 juta. Maka laba atau rugi antar perusahaannya di sini adalah hasilnya 45.000 minus, maka rugi. Di laporan konsolidasi ini tuh transaksi perusahaan itu harus dieliminasi karena Branch itu membayar lebih mahal dari nilai buku Dollar Bird, maka timbul kerugian antar perusahaan yang sebesar 45.000. Nah, kerugian ini tuh harus dieliminasi dari laporan konsolidasian itu supaya tidak diakui keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi secara eksternal. Kemudian soal yang kedua itu di soalnya kan obligasi awalnya itu diterbitkan dengan 1.006, artinya Dollar Bird ini tuh menjual pada harga premium. Kemudian Branch-nya membeli kembali dengan 80% dari obligasi tersebut, yaitu 4.000 obligasi dari total 5.000. Kemudian harganya itu 980 di tanggal 1 Januari 2027. Maka perhitungannya Dollar Bird itu awalnya mencatat penerbitan 5.000, itu dikalikan dengan 1.006 hasilnya 5.030. Itu adalah nilai buku di laporan konsolidasi. Kemudian Branch yang membeli 4.000 obligasi dengan harga 980. Nah, kalau dikurangin hasilnya 3.920.000. Jadi dieliminasi laba atau rugi perusahaan. Di sini 80% dikali 5.000 dikali 1.006 dikali lagi dikurangin 980 dikali 5.000. Hasilnya 45.000. Di sini masuk laba. Dicatat laba karena harga beli itu lebih rendah dari nilai buku. Di laporan konsolidasi, ketika obligasi antar perusahaan itu dibeli dengan harga lebih rendah dari nilai buku, maka timbul laba antar perusahaan. Tapi kalau misalnya laba ini nggak boleh diakui, tapi laba ini tuh tidak boleh diakui dalam laporan konsolidasi sampai dengan obligasi ini tuh benar-benar dilunasin sama pihak eksternal. Jawaban soal 1 nomor 3. Ketika entitas anak membeli obligasi yang diterbitkan oleh entitas induk, maka transaksi ini tuh menimbulkan laba atau rugi konstruktif dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, rugi konstruktif ini terjadi jika obligasi dibeli di atas nilai nominal.
Di soal 1 nomor 3 ini, obligasi awalnya diterbitkan pada tahun 1030 dengan nominal $1.000 dan dibeli oleh entitas anak seharga $1.040. Jumlah yang dibeli adalah 70% dari 5.000 obligasi, berarti 3.500 unit. Nah, selisih antara harga beli dan nilai nominal itu tadi tuh $40 per obligasi. Maka rugi konstruktifnya itu dapat dihitung dengan selisih tadi, yaitu $1.040 dikurangi $1.000 itu kan $40. Nah, dikalikan dengan yang udah dihitung 70% dari 5.000 obligasi tadi itu 3.500 unit. Jadi $40 dikalikan dengan 3.500 unit hasilnya adalah $140.000. Nah, jadi ini kan termasuk rugi ya. Jadi rugi konstruktif ini tuh akan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi karena merupakan transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Meskipun dari sisi entitas anak itu terlihat sebagai investasi, namun secara konsolidasi itu tidak terjadi realisasi nilai ekonomis eksternal. Jawaban soal 1 nomor 4 mengenai beban bunga konsolidasi pada tahun 2006. Nah, untuk menghitung beban bunga konsolidasi ini, kita itu harus mengetahui total bunga yang harus dibayarkan kepada pihak luar. Nah, karena obligasi diterbitkan oleh Bird Corporation dengan total 5.000 unit senilai $1.000 dengan tingkat kupon 12% per tahun, maka beban bunga dihitung atas seluruh obligasi tersebut. Walaupun sebagian dibeli oleh entitas anak, tapi dalam laporan keuangan konsolidasi, bunga antar perusahaan akan dieliminasi, sehingga yang tersisa itu hanya bunga yang benar-benar dibayarkan kepada pihak eksternal. Cara menghitung beban bunga konsolidasi yaitu 5.000 unit tadi dikalikan dengan $1.000 dikalikan dengan tingkat kupon sebesar 12%, maka hasilnya adalah 600.000. Nah, beban bunga ini tuh akan dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi karena merupakan beban yang dibayarkan oleh entitas konsolidasian kepada pihak eksternal. Jadi, beban bunga konsolidasi pada tahun 2006 adalah sebesar $600.000. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal 1, pertanyaan nomor 5, di mana menggunakan informasi awal berapa saldo untuk akun obligasi yang harus dibayar atau bonds payable dan bunga obligasi yang masih harus dibayar atau bonds interest payable dalam neraca konsolidasi per tanggal 31 Desember 2027. Untuk mencari bonds payable yaitu dengan obligasi yang harus dibayar awal sebesar 5.000 obligasi dikali dengan 1.000 nilai nominal mendapatkan $5 juta, lalu dikurangi dengan obligasi yang dimiliki oleh Branch Corporation yaitu ada 3.000 obligasi dikali dengan 1.000 nilai nominal. Jadi bonds payable-nya mendapatkan $2 juta. Lalu untuk mencari bonds interest payable atau bunga yang diperoleh pada tanggal 31 Desember 2007 akan sama dengan bunga obligasi yang dimiliki oleh non-afiliasi, yaitu didapat dari $2 juta dikalikan dengan 12% dari kupon, lalu dikali dengan setengah tahun atau karena ini tuh dibayar semi annual. Jadi untuk hasil bonds interest payable-nya adalah $120.000. Baik, selanjutnya di sini kita akan menyelesaikan soal nomor 2 yang dimana soalnya Rufus All Inc. memiliki obligasi yang beredar sebesar $800.000 dengan tingkat bunga 10%, jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020 dan memiliki diskonto yang belum diamortisasi sebesar $16.000 per tanggal 1 Januari 2026. Bird Corporation adalah anak perusahaan yang dimiliki 90% oleh Rufus. Pada tanggal 1 Januari 2026, Bird membeli obligasi Rufus dengan nilai nominal $160.000 dari obligasi yang masih beredar dengan harga $152.000. Obligasi ini membayarkan bunga pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli, serta jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2029. Metode amortisasi garis lurus digunakan. Yang pertama, pembelian obligasi laporan laba rugi konsolidasian dari Rufus All Corporation dan anak perusahaannya untuk tahun 2026 menunjukkan laba atau rugi sebesar. Lalu yang kedua, piutang bunga obligasi
untuk tahun 2026 dari obligasi all yang tercatat di pembukuan BIRT sebesar. Dan yang ketiga, buatlah jurnal untuk seluruh transaksi beserta neraca konsolidasinya. Nah, di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 1 dan nomor 2, yang dimana nomor 1 kita menghitung porsi obligasi yang diberi tingkat dahulu. Terdapat 20% dari $160.000 dibagi 800.000. Lalu laba antar perusahaannya terdapat $8.000 dari 20% porsi obligasi dikali 800.000 dikurang 152.000. Nah, jawaban dari nomor 2, pembukuan BIRT Corporation, pendapatan bunganya didapat 15.600 untuk 1 tahunnya, didapat dari 10% dikali $160.000, yang dimana untuk mencari setengah tahunnya atau per pembayaran itu terdapat 7.800 dari 15.600 dibagi 2. Baik, selanjutnya kita di sini terdapat tabel amortisasi dari Rufus All Inc. Book dan BIRT Corporation Book, di mana kita menghitung book value-nya dari tahun 2026 sampai tahun 2029. Yang mana book value tanggal 31 Desember 2029 tertera book value terdapat angka sebesar $784.000 dengan bonds payable-nya sebesar 156.000, terdapat dari 784 dikali 20% dengan BIRT Corporation Book-nya investment-nya sebesar $160.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan mengenai seluruh jurnal transaksi pada nomor 3. Yang pertama yaitu pada 1 Januari 2026 ada bonds payable sebanyak 160.000. Lalu ada diskon on bonds payable yaitu 3.200, investment in bonds 152.000, lalu ada gain on retirement of bonds itu 4.800. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2026 yaitu interest revenue 12.000, lalu ada interest expense 12.000. Selanjutnya masih pada tanggal 31 Desember 2026 ada interest payable sebesar 4.000 dan interest receivable sebesar 4.000. Lalu ada tertera komponen dan jumlah nilainya. Komponen yang pertama yaitu total obligasi konsolidasi sebesar 640.000, lalu ada diskonto obligasi tersisa sebesar 12.800, selanjutnya ada nilai buku obligasi bersih sebesar 627.200, lalu ada keuntungan obligasi sebesar 4.800 serta piutang atau utang bunga senilai 0.